Welcome to Edukarum. Ayo berpetualang bersama Edukarum. Analisis dimensional. Apa sih analisis dimensional itu? Analisis dimensional adalah suatu metode pemecahan soal yang menerapkan faktor kesetaraan dan faktor konversi satuan yang diperlukan untuk meyakinkan bahwa faktor-faktor suatu persamaan memiliki dimensi yang sama. Persamaan dasar yang digunakan dalam analisis dimensional adalah kuantitas dan satuan yang diberikan dikali faktor kesetaraan dan faktor konversi satuan akan menghasilkan jawaban dalam satuan yang diinginkan. Sebelum ke contoh soal, kita mengenal dulu konsentrasi. Pada konsentrasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, persen berat per volume dengan penulisan B per V. Yang kedua adalah persen berat per berat dengan penulisan B per B. Dan yang ketiga adalah persen volume per volume dengan penulisan V per V. Pada berat, satuannya ialah gram, dan pada volume, satuannya ialah mililiter. Oke, misalnya pada 5% berat per volume, ini artinya 5 gram dalam 100 ml. Kemudian 5% berat per berat. Ini artinya 5 gram dalam 100 gram. Dan 5% volume per volume, ini artinya 5 ml dalam 100 ml. Oke, contoh lain. 7% berat per volume. Ini artinya 7 gram dalam 100 ml. Jadi, angka persennya ialah untuk pembilang dan untuk penyebutnya pasti menggunakan angka 100. Contoh soal analisis dimensional. Berapa gram dektrosa yang diperlukan untuk menyiapkan 4000 ml larutan 5% bobot per volume? Dengan faktor kesetaraan suatu larutan 5% bobot per volume adalah 5 gram dalam 100 ml larutan. Mari kita jawab. 5 gram per 100 ml sama dengan X gram kali 4000 ml. Kita kali silang. 100 ml dikali X gram adalah 100X dan 5 gram dikali 4000 ml. Maka untuk mencari nilai X adalah 5 gram dikali 4000 ml dibagi 100 ml. Sehingga dihasilkan nilai X-nya adalah 200 gram. Jadi, berat dektrosa yang diperlukan untuk menyiapkan 4000 ml larutan 5% bobot per volume adalah 200 gram. Oke, contoh soal analisis dimensional berikutnya adalah berapa ons cairan yang terkandung dalam 2,5 liter dengan faktor konversi 1 ons cairan adalah 29,57 ml. Mari kita jawab. Dari soal tersebut dapat diketahui bahwa 1 ons cairan adalah 29,57 ml. Yang ditanyakan adalah berapa ons cairan yang terkandung dalam 2,5 liter. Kita konversi dulu dari liter ke mililiter. Mengapa kita konversi ke mililiter? Karena di soal dinyatakan bahwa faktor konversinya adalah 1 ons cairan senilai dengan 29,57 ml. Sehingga diubah konversinya dari liter ke mililiter. 2,5 liter senilai dengan 2500 ml. Maka 1 ons per 29,57 ml sama dengan X ons per 2500 ml. Kita kali silang, 29,57 ml dikali X ons adalah 29,57 X. Dan 1 ons dikali 2500 ml. Maka untuk mencari nilai X adalah 1 ons dikali 2500 ml dibagi 29,57 ml. Sehingga diperoleh nilai X adalah 84,54 ons. Jadi, cairan yang terkandung dalam 2,5 liter adalah 84,54 ons.
Latihan soal yang pertama, berapa gram larutan quercetin yang diperlukan untuk menyiapkan 1000 ml larutan 2% bobot per volume? Dari soal tersebut dapat diketahui bahwa 2% bobot per volume ialah 2 gram dalam 100 ml. Yang ditanyakan adalah berapa gram larutan yang diperlukan untuk 1000 ml. Mari kita jawab. 2 gram per 100 ml sama dengan X gram per 1000 ml. Kita kali silang, 100 ml dikali X gram adalah 100X dan 2 gram dikali 1000 ml. Sehingga untuk mencari nilai X adalah 2 gram dikali 1000 ml dibagi 100 ml. Dan nilai X-nya adalah 20 gram. Jadi, berat larutan yang diperlukan untuk 1000 ml adalah sebesar 20 gram. Soal berikutnya, berapa ons cairan yang terkandung dalam 4 liter dengan faktor konversi 1 ons cairan adalah 29,57 ml. Dari soal tersebut dapat diketahui bahwa 1 ons cairan adalah 29,57 ml. Dan kandungan cairannya adalah 4 liter. Kita konversi dulu dari liter ke mililiter. 4 liter senilai dengan 4000 ml. Yang ditanyakan adalah berapa ons cairan yang terkandung dalam 4 liter. Mari kita jawab. 1 ons per 29,57 ml sama dengan X on per 4000 ml. Kita kali silang, 29,57 ml dikali X ons adalah 29,57X dan 1 ons dikali 4000 ml. Sehingga untuk mencari nilai X adalah 1 ons dikali 4000 ml dibagi 29,57 ml. Dan nilai X-nya adalah 135,27 ons. Jadi, berat cairan yang terkandung dalam 4 liter adalah sebesar 135,27 ons. Soal selanjutnya, seorang pasien DBD mengalami dehidrasi sehingga diberi cairan infus 1 liter selama 5 jam. Pemberian diatur secara intravena 10 tetes per mililiter. Berapa tetes per menit yang harus dihantarkan kepada pasien tersebut? Dari soal tersebut dapat diketahui bahwa pasien menerima cairan infus 1 liter selama 5 jam dan pemberian tersebut diatur secara intravena 10 tetes per mililiter. Yang ditanyakan adalah berapa tetes per menit yang harus dihantarkan kepada pasien. Mari kita jawab. Sebelum mengerjakan, kita konversi dulu. Untuk 1 liter, kita konversi liternya ke mililiter. Mengapa kita konversinya ke mililiter? Karena di soal dinyatakan bahwa pemberiannya diatur 10 tetes per mililiter. Sehingga pada volume kita konversikan dari liter ke mililiter. 1 liter senilai dengan 1000 ml. Dan untuk waktu kita konversikan dari jam ke menit. Mengapa kita konversikan ke menit? Karena di soal yang ditanyakan adalah berapa tetes per menit. Sehingga kita konversikan ke menit. 1 jam senilai dengan 60 menit. Langkah selanjutnya ialah menuliskan pernyataan yang ada di dalam soal. Dalam soal dikatakan bahwa diberi cairan infus 1 liter selama 5 jam. Maka kita tuliskan 1000 ml per 5 jam. Kemudian karena yang ditanyakannya adalah per menit, maka kita konversikan dari jam ke menit dengan cara dikali 1 jam per 60 menit. Mengapa penulisan jamnya di atas dan penulisan menitnya di bawah? Karena pada langkah sebelumnya penulisan kata jam berada di bawah, sehingga pada langkah selanjutnya penulisan jamnya harus berlawanan arah, sehingga penulisan jamnya di atas dan konversinya di bawah. Kemudian karena yang ditanyakannya adalah berapa tetes, kita harus konversikan dari mililiter ke tetes dengan cara kali 10 tetes per 1 mililiter. Mengapa penulisan tetesnya di atas dan mililiternya di bawah? Karena pada langkah awal penulisan mililiternya berada di posisi atas, maka pada langkah berikutnya
posisinya harus berlawanan arah. Sehingga pada berikutnya posisi mililiternya berada di bawah dan konversinya berada di atas. Maka 1000 ml per 5 jam dikali 1 jam per 60 menit dikali 10 tetes per 1 menit. Sehingga diperoleh nilai X-nya adalah 33,33 tetes. Jadi, tetes per menit yang harus dihantarkan kepada pasien adalah 33,33 tetes. Oke, soal selanjutnya, dosis paracetamol anak 1 kali pemberian adalah 10 mg per kilogram berat badan. Jika anak dengan berat badan 24 kg, berapa dosis paracetamol yang dapat diberikan? Dari soal dinyatakan bahwa dosis paracetamol anak adalah 10 mg per kilogram berat badan. Dan yang ditanyakan ialah dosis paracetamol anak dengan berat badan 24 kg. Mari kita jawab. 10 mg per 1 kg sama dengan X mg per 24 kg. Kita kali silang. 1 kg dikali X mg adalah 1X atau X, dan 10 mg dikali 24 kg. Sehingga X sama dengan 10 mg dikali 24 kg dibagi 1 kg. Maka diperoleh nilai X-nya adalah 240 mg. Jadi, dosis paracetamol anak dengan berat badan 24 kg adalah 240 mg. Oke, soal selanjutnya, jika sediaan paracetamol yang ada di pasaran adalah sediaan sirup 120 mg per 5 ml, maka berapa sendok obat yang dapat diberikan untuk anak dengan berat badan 24 kg dengan faktor konversi 1 sendok obat adalah 5 ml. Dari soal dapat diketahui bahwa sediaan sirupnya ialah 120 mg per 5 ml. Dan 1 sendok obat adalah 5 ml. Kemudian dosis paracetamol anak dengan berat badan 24 kg adalah 240 mg. Hal ini dapat diketahui dari soal sebelumnya. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa sendok obat yang dapat diberikan untuk anak dengan berat badan 24 kg. Mari kita jawab. 120 mg per 5 ml sama dengan 140 mg per X ml. Kita kali silang. 120 mg kali X ml sama dengan 120X. Dan 5 ml dikali 240 mg. Sehingga X sama dengan 5 ml dikali 240 mg per 120 mg. Dan diperoleh nilai X-nya adalah 10 ml. Maka 10 ml per X sendok sama dengan 5 ml per 1 sendok. Kita kali silang. X sendok dikali 5 ml sama dengan 5X, dan 10 ml dikali 1 sendok. Sehingga untuk mencari nilai X adalah 10 ml dikali 1 sendok dibagi 5 ml, dan diperoleh nilai X-nya adalah 2 sendok. Jadi, obat yang dapat diberikan untuk anak dengan berat badan 24 kg adalah 2 sendok. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.